Justru pemimpin itu mengambil salah satu warna dari catur warna itu untuk menjadi satu kesatuan. Katakanlah petani mengambil warnanya Sudra, dia mengkhususkan diri hanya menanam secara profesional. Kemudian kita masukkan adalah Wesya. Dia yang diharapkan mengambil secara harga yang pantas hasil petani tersebut untuk dia jual. Dia yang mengembangkan market dengan strategi marketingnya yang profesional. Kemudian Nasatria, ini adalah tanggung jawab pemimpin untuk memastikan Sudra itu dapat beraktivitas dengan nyaman dan aman. Wesya juga demikian, dipastikan oleh Satria pemimpin kita untuk dapat membuka peluang-peluang usaha. Apakah kalau ada regulasi yang menghambat, sesuaikan lagi regulasinya kan seperti itu. Kemudian yang warna Brahmana kita harus open oleh pemimpin dengan baik, jadikan dia penasehat spiritual kita untuk mendoakan ke seluruh warna ini supaya masing-masing warna dapat menjalankan fungsinya dengan baik kan seperti itu. Gini loh Prof, kita udah lama nggak ketemu gitu ya. Prof ahli di di farmasi bahan alami. Farmasi bahan alami. Ini kalau kita ngomong misalnya tabanan lah gitu ya. Begitu sakralnya image tabanan seperti kayak lumbungnya Bali, lumbung berasnya Bali. Tapi faktualnya kalau kita lihat petani itu nggak begitu ceritanya. Kayak apa ya? Panen nggak sesuai gitu ya, kemudian air, nggak usah lah kita ngomong anomali cuaca. Kalau anomali cuaca kan beyond di luar kontrol manusia lah itu ya, karena alam yang berbicara. Apa tidak memungkinkan gitu misalnya terjadi suatu diversifikasi, ekstensifikasi kayaknya susah kali ya, karena justru yang terjadi lahan pertanian lebih banyak beralih fungsi kan, karena gimana ceritanya kalau pandangan Prof yang seperti itu? Jadi kalau saya mulai pertama dari kata diversifikasi, menurut saya itu wajib, bahkan itu suatu keniscayaan. Karena apa? Karena terjadinya perubahan-perubahan, terutama perubahan lingkungan terkait dengan tidak seperti dulunya lagi hasil pertanian di Tabanan itu kan. Itu bukan terjadi karena setahun atau 2 tahun yang lalu, tapi bisa dibilang bilangan puluhan bahkan mungkin hitungan abad. Ya kalau kita merujuk pada bahwa perubahan itu keniscayaan, ya memang demikian adanya. Nah satu yang saya punya ide besar itu bagaimana kita mengembalikan kembali Tabanan itu sebagai katakanlah lumbungnya Bali, baik itu padi maupun produk-produk lainnya, hortikultura yang lainnya kan seperti itu. Dan saya yakin masih belum terlambat. Kita masih punya sumber airnya sendiri di Gunung Batu Karu itu kan, artinya itu mutlak harus kita jaga. Dan konsep yang saya tawarkan itu kita sebenarnya sudah punya yang sifatnya holistik. Kita maknai kembali konsep catur warna itu secara profesional. Di sini saya melihat petani itu kita biarkan beraktivitas dari hulu sampai hilir. Dia yang menanam, dia yang memanen, kemudian dia yang memasarkan. Semua risiko dia yang hadapi. Seolah-olah warna-warna yang lain itu tidak mempunyai peran dan tidak mempunyai kontribusi. Menjadi subjek lah dia. Ya, di sini saya harapkan justru pemimpin itu mengambil salah satu warna dari catur warna itu untuk menjadi satu kesatuan. Katakanlah petani mengambil warnanya Sudra, dia mengkhususkan diri hanya menanam secara profesional. Di ruang lingkup kesudraan itu. Di ruang lingkup warna itu, warna. Itu kan secara profesional. Kemudian kita masukkan adalah Wesya. Dia yang diharapkan mengambil secara harga yang pantas hasil petani tersebut untuk dia jual. Dia yang mengembangkan market dengan strategi marketingnya yang profesional kan gitu. Kemudian Nasatria, ini adalah tanggung jawab pemimpin untuk memastikan Sudra itu dapat beraktivitas dengan nyaman dan aman.
Wesya juga demikian, dipastikan oleh Satria pemimpin kita untuk dapat membuka peluang-peluang usaha. Apakah kalau ada regulasi yang menghambat, sesuaikan lagi regulasinya kan seperti itu. Kemudian yang warna Brahmana, kita harus open oleh pemimpin dengan baik, jadikan dia penasehat spiritual kita untuk mendoakan ke seluruh warna ini supaya masing-masing warna dapat menjalankan fungsinya dengan baik, kan seperti itu. Kalau kita fokuskan ke diversifikasi, menurut Prof nih mungkin di luar bidang ilmu, tapi saya yakin pasti akan match. Sesuai nggak karakteristik orang Bali dengan konsep diversifikasi itu? Sangat sesuai, karena tadi saya katakan, katakanlah terjadinya perubahan alam, kita sudah punya ilmunya sebenarnya. Kalau kita mau merujuk ke semangat atau spirit Bali. Nah, ini yang kita sesuaikan dengan perkembangan teknologi. Apa yang sudah dihasilkan oleh negara maju terkait dengan teknologi pertanian, itu kita adopt. Nah, semangat apa yang kita miliki atau spirit apa yang dimiliki kita, yang namanya ada, mungkin salah satu adalah geotisa, ilmu pengetahuan tentang perubahan iklim. Kita ingat waktu zaman 10-20 tahun yang lalu, bagaimana bapak kakek kita memprediksi perubahan-perubahan cuaca, sehingga bagaimana pola pertanian itu sudah mereka lakukan. Karena kita tergiur dengan perkembangan teknologi, kita melupakan itu. Nah, mari kita gali lagi. Nah, disinilah perannya pemimpin untuk memadukan kekuatan teknologi yang kita sebut dengan kekuatan skala dengan kekuatan niskala adalah ilmu-ilmu atau kebajikan-kebajikan Bali yang katakanlah mistik yang kita miliki, bagaimana itu bertemu dalam satu muara. Itu yang saya maksud di sini. Jadi artinya apa? Saya ambil contoh di bidang saya, yaitu ilmu pengobatan. Saya latar belakangnya ilmu pengobatan modern. Tapi ketika saya kenal Ayurveda, salah satu kekayaan yang tidak ternilai yang ada dalam Hindu itu, saya merasakan ilmu pengobatan modern itu adalah hanya sebagian kecil dari Ayurveda. Demikian juga dengan pertanian ini pasti bisa diterapkan. Bagaimana kearifan para orang tua dulu ketika mencoba menerawang atau memetakan perubahan iklim, dia juga melakukan proses perubahan pertanian. Nah, dengan adanya teknologi pertanian yang sudah dihasilkan oleh negara Jepang dan lain sebagainya, itu tidak saling membelakangi, tapi justru saling melengkapi. Itu yang saya harapkan. Dalam gini, saya mencoba menatanya begini, Prof. Kita itu petaninya itu, kesan petani itu adalah padi. Kan begitu. Padahal dulu kan ada tuh di sela-sela padi ada palawija, segala macam kan. Apakah kemudian pengetahuan baru teknologi ke depan ini bisa disesuaikan dengan alam, menyesuaikan dengan alam yang ada? Contoh lah, udahlah kedelai kita tanam edamame, kita ngikuti perkembangan zaman, ini kan begitu ceritanya, edamame. Apakah kemudian cuaca itu pada saat terjadi peralihan padi ke palawija itu sesuai nggak dia, atau ada cara-cara khusus? Nah, disinilah perannya pemimpin untuk mencari orang-orang profesional di bidangnya, tahu betul dia artinya kapan kita harus menanam padi, kapan kita harus selingi dengan hortikultura, seperti salah satu contohnya adalah edamame gitu. Jadi petani cukup sampai batas di sana tugasnya yang dilakukan secara profesional. Nah, kemudian untuk menyerap hasilnya itu jangan diserahkan lagi kepada petani. Tapi Wesya ini yang berperan. Warna Wesya kita serahkan karena marketnya sudah ada. Marketnya sudah, artinya kan kalau strategi marketing saya lihat ada dua, find the market, create the market. Marketnya sudah ada, kita mempunyai ratusan mungkin ribuan hotel di Bali. Yang butuh produk-produk seperti itu, gitu, seperti itu. Itu yang saya maksud. Makanya, nah di sini cukup petani itu secara profesional, kita tuntut mereka untuk bertani secara profesional. Karena begini, Tiang sendiri berprinsipnya begini, kata sukses itu orang lebih melihat kesuksesan orang dalam bidang yang berbeda. Contoh gitu ya, seorang petani gitu ya, dia melihat tetangganya gitu, karena menjadi calo, sukses, dia pingin meniru ini. Padahal sebenarnya kriteria sukses itu adalah jadilah petani yang sukses, jadilah Wesya yang sukses, kan begitu nih, jadilah nelayan yang sukses.
ini yang tiang maksud karakter Bali ini loh. Ya. Apakah ini menyangkut karakter Bali ketika melihat orang sukses, aku paham itu sukses cara gitu. Padahal kan sebenarnya aura kita mungkin tidak di situ, ya. kan gitu. Ya. Les kita mungkin juga Ya. tidak di situ, gitu Ya. kan. Gimana Prof menilai dari segi konteks pertanian gitu? Ya, itu yang artinya di sini peran pemimpin sangat besar sekali, di mana kita memberikan apresiasi yang pantas dan proporsional pada masing-masing profesi. Jadi kalau artinya di sini kita memang terbawai dengan kesuksesan secara materi dan satu profesi tertentu. Di sini katakanlah kita terlalu latah atau membeo. Padahal kalau di sini juga peran dari warna Brahmana bahwa di semua profesi ada yang namanya kesuksesan dan sama peluangnya untuk terbuka menjadi sukses gitu yang saya maksud. Jadi kalau ketika dia jadi, saya lebih cenderung mengartikan sebagai kata profesional. Kalau ingin jadi petani, jadilah petani yang profesional. Contohnya Bob Sadino. Ya itu kan Beliau orang petani ya? di sana adalah ikonnya petani. Ya, Bob Sadino kan contoh. Kemudian para saudagar banyak contoh yang sukses. Warna ksatria lebih banyak lagi. Warna Brahmana, saya lebih cenderung memaknai sukses itu dengan ada satu definisi memang sukses itu ada memenuhi 4 kriteria. Ketika dia mempunyai cukup sumber daya untuk melakukan hal-hal yang positif. Berarti itu kan nggak harus warna tertentu saja. Siapapun itu salah satu poin dari sukses. Nah sekarang begini Prof, katakanlah dalam suatu subak itu ya, ada petani yang sepakat dengan kemajuan teknologi atau diversifikasi pangan, di mana dia melihat, kita ambil contoh edamame lah gitu ya. Dia melihat edamame ini kayaknya lebih prospek nih, karena padi selalu begini nih kondisinya kan begitu kan. Nah ketika kemudian dia ingin merubah lahannya menjadi lahan edamame, tentunya kan tidak akan sama karakteristiknya dengan lahan padi kan begitu kan. Nah sementara di Bali ada sistem subak itu kan, itu. Nah di mana kita bisa mainkan dia itu Prof? Artinya,